Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading. Seperti biasanya, tanpa tema ya, segala sesuatunya saya serahkan kepada semesta termasuk bacaan kali ini ya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya dan kalian bisa memilih dan memilah secara bijak bagian-bagian mana dari kartu yang saya bacakan itu yang sesuai. Ambil yang sesuai saja. Ambil yang berguna saja, bermanfaat saja. Sisanya kalau ada yang tidak membuat kalian tidak tidak nyaman, tidak menyenangkan untukmu, ya, abaikan saja karena ini general, pembacaan rame-rame energinya banyak orang. Belum tentu untukmu karena ini bukan pembacaan personal. Untuk personal reading nanti akan saya jelaskan ya. Bukan di ini, bukan pada saat saya membaca kartunya, nanti di akhir atau di tengah ya. Oke, kita mulai ya. Pastikan kalian sudah berdoa ya, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini hanya bacaan tarot, membaca energi, bisa benar, bisa salah. Tidak ada yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan. Oke, kita lihat ya. Untuk tema ya, kita lihat temanya atau energi-energi yang ketarik apa kata semesta saja. Oke, kita mulai ya. Saya mau kali ini mau lihat ya, energi masing-masing dari kalian terlebih dahulu ya. Sebelah kiri kalian, sebelah kanan dia. Atau bisa terbalik, kalian yang kanan, dia yang kiri. Karena apa? Ini general, masih bisa terbolak dan terbalik, vice versa. Dan bacaan ini sifatnya timeless. Tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Ya, kita lihat ya energi kalian masing-masing supaya kalian bisa lebih apa ya, lebih bisa mengetahui lah ya, mana bacaan atau mana bagian-bagian yang menurut kalian cocok untukmu. Oke, kita lihat ya. Kita mau tarik energi dulu yang sebelah kiri ya. Kalian sesuaikan apakah yang kiri kalian atau justru kalian yang kanan ya. Dia yang kiri. Saya juga nggak tahu bacaan ini akan lama, banyak ngocehnya atau singkat saja. Saya ngikutin aja kata semesta apa. Kiri. Oke. Two of Wands. Three of Pentacles. Oke. Ace of Sword. Ace of Sword. 3 pedang. Oke, saya mau tarik energi untuk yang sebelah kanan. Nanti soal hubungannya sekilas saya mau tarik kartu lagi untuk melihat koneksi di antara kalian. Ya, fokus ke kartunya tapi tetap rileks ya. Oke. Oke. Saya mau ambil yang di tengah. Ini koneksi antara kiri dan kanan ya. Koneksinya bagaimana? Oke. Jadi sini saya melihat ada situasi kondisi diem-dieman. Ya, ini yang pertama yang saya rasakan. Dan dari kartunya saya melihat
Ada di antara kalian, ya bisa dia bisa kamu, kalau di sini tuh lebih apa ya, tidak mau denger, nggak mau, ya bungkam itu tadi ya, nggak mau denger, nggak mau bereaksi, ya. Banyak yang berdiam diri, ada yang saling mendiamkan, ya. Kemudian, kecuekan, bisa pura-pura cuek atau memang cuek beneran di sini, ya. Kemudian di sini ada yang apa ya, Queen of Swords itu lebih ke pemikiran yang dewasa, berusaha untuk menyikapi hubungan ini, tapi tidak mau banyak nggak mau banyak gerak. Lebih kepada, lihat lihat dulu lihat dulu. Saya nggak mau gegabah, mungkin ada di sini juga bukan lelah, tapi lebih kepada males ya, males. Sudah males gitu loh, udah males untuk bereaksi ya, di sini ada yang tidak bereaksi ya, bisa kalian, bisa dia, bisa keduanya ya. Oke, kita lihat ya, untuk energi yang kiri adalah seseorang yang memang kalau, menghadapi sesuatu yang sekiranya memang sudah sering diusahakan tanpa hasil, biasanya diam dulu. Orang yang kiri seperti itu, ya. Orang, yang sebelah kiri itu kalau untuk apa ya, mau memulai sesuatu atau mau bertindak ya, dia pikir dulu matang-matang, dia nggak gegabah, dia tunggu dulu, ya. Orang yang kiri banyak teman. Ya, banyak teman, banyak circle, banyak komunitas ya, sering happy-happy sama teman-teman. Kemudian saya melihat mungkin di sini, oke, mhm, orang-orang yang ramah ya, artinya gini, orang yang karena mungkin cerdas ya, saya merasakan yang sebelah kiri cukup cerdas orangnya, sehingga, eee mudah untuk beradaptasi, mudah untuk diajak kerjasama, mudah bergaul. Nah, seperti itu yang saya lihat. Oke, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan saya melihatnya adalah orang-orang yang, mungkin ya, mungkin terkait dengan yang kiri ini, tapi bisa juga enggak ya, bisa juga enggak. Cuman, koneksinya di sini lagi diam-diaman, ya, lagi diam-diaman, lagi reaksinya itu loh ya, slow atau low ya. Jadi hampir-hampir bahkan di sini saya rasakan nggak ada reaksi ya terhadap satu sama lain. Bisa salah satu aja nggak bereaksi di sini ya. Orang yang kanan ini orangnya setia kawan, setia kawan. Bahkan orang yang kanan ya, yang kanan. Yang kanan ini adalah orang yang setia kawan dan mau berkorban untuk orang-orang yang disayangi, orang-orang yang, eee, dia perhatikan. Bahkan orang ini saya merasakan nggak pelit, cenderung boros. Pokoknya kalau untuk orang yang dia sayangi, terutama teman, sahabat, ini sama sebenarnya, mirip loh. Banyak kesamaan loh ini, kanan dan kiri. Itu yang kanan itu memang totalitas. Ini yang ketarik ya. Mungkin masih banyak sifat yang lainnya, baik yang kiri ataupun yang kanan. Tapi petunjuknya semesta dan saya cuma ambil kartu 3. Cukup bagi saya ya. Silakan kalian sesuaikan clue-nya itu. Ya, dan kiri dan kanan sekarang itu mungkin, kemungkinan besar sedang tanpa reaksi satu sama lain atau salah satu kepada pihak yang lain, ya. Itu diem-dieman, tanpa reaksi, silent treatment, stuck ini, rasanya itu datar datar, kayak sepi, hening, saya merasakan. Oke, kita lihat lagi ya, energi yang kiri kepada yang kanan saat ini seperti apa? Langsung saja. Kiri kepada yang kanan, itu energinya bagaimana? Energi ini bisa energi apapun ya. Nanti kalau nanti kalau kurang, kita ambil lagi ya, kita ambil kartu lainnya. Saya ambil tiga-tiga aja. Saya lihat dulu ya. Sebelum saya lanjutkan ini, saya mau sapa kalian yang sudah subscribe. Semoga berkah ya. Terima kasih sudah mengapresiasi channel saya. Semoga berkah untukmu. Ya, dan untuk kalian yang baru saja menemukan video ini atau tiba-tiba menemukan video ini bukan kebetulan,
Mungkin semesta ada pesan atau ada cerita spesial untukmu di video ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, khusus di YouTube seperti itu. Kalau kalian menemukan video ini selain di YouTube, itu adalah potongan-potongan ya, potongan-potongan. Bukan itu ada gandengannya gitu ya, supaya kalian lengkap ya nonton full itu di YouTube videonya. Dan jangan lupa juga di-follow. Oke, kita lihat ya. Energi yang kiri kepada yang kanan. Oke. Energi yang kiri kepada yang kanan. Oke, saya merasakan banyak kisah cinta segitiga. Dikasih 4. Oh, enggak, banyak ini. Banyak. Saya enggak mau ambil. Banyak kisah cinta bersegi, ada yang punya pasangan, salah satu punya pasangan atau keduanya punya pasangan. Ya, kita lanjut. Kita melanjutkan untuk melihat energi yang kiri. Satu kartu. Magician. Oke. Saya mau lihat energi yang kanan. Bunda lama shuffle kartunya. Diputer-puter, dikocok-kocok. Ya. Sakarepku. Ya. Kadang-kadang juga sering diginiin, kadang-kadang juga enggak. Yang jelas saya tidak ambil begini ya. Sekali lagi karena saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Terserah semesta mau menunjukkan kartu apa. Saya ambil yang terbuka atau yang terjatuh. Satu per satu kartu. Setiap tarot reader punya cara sendiri-sendiri. Aku ngene. Energi yang kanan kepada yang kiri. Kita lihat koneksi energinya. Nanti kita gabung dengan kartu yang di atasnya, ya. Sekaligus ini adalah edukasi untuk kalian bahwa tarot itu hanya membaca energi, ya. Belum tentu benar, benar memang, belum tentu benar. Dua saya ambil. Oke. Saya merasakan energi sudah nggak mau tahu sebenarnya. Bener nggak sih? Makanya diem. Nggak tahu dia, nggak tahu kamu. Ya. Oke. Oke, saya bacakan. Di sini saya merasakan koneksi energinya kanan dan kiri. Ya. Itu sudah berusaha bertahan, ya. Sebijak mungkin, ini bisa keduanya atau salah satu ya. Ada energi berusaha untuk memperjuangkan untuk bertahan dalam hubungan ini. Walaupun di sini banyak konflik. Banyak perbedaan. Bisa perbedaan apapun, tapi berusaha untuk bisa menyatukan, bisa menyesuaikan. Jadi di sini ada energi mengalah sebenarnya ya, mengalah. Oke, dan kemudian saya melihatnya banyak hubungan yang sudah agak lama ya, agak lama. Tapi ya gini-gini terus. Perbedaan ini juga ada perbedaan pendapat, perbedaan antara perbedaan sudut pandang, menyikapi satu permasalahan atau menyikapi satu sama lain ya. Oke, kemudian saya mau bacakan energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa. Kalau bisa, yang kiri menyampaikan seperti ini. Dia loh bunda, si sebelah kanan tuh ya, orangnya sok sibuk ya.
Atau memang mungkin yang kiri tahu, memang ya okelah sibuk ya, sibuk dan mungkin memang beberapa, adalah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam pekerjaannya, punya tanggung jawab besar ya, punya tanggung jawab yang besar dan memang harus handle banyak hal, oke. Tapi bagi yang kiri, dia itu matre Bunda, dalam artian matre apa? Orientasinya ke duit duit, pekerjaan duit, mungkin workaholic ya, atau memang mungkin pekerjaannya menuntutnya seperti itu. Jadi bagi yang kiri, kenapa terlalu sibuk kau mencari uang, ya? Atau kau sibuk dengan hal-hal yang, tanpa melibatkan diriku di sini, sibuk sendiri karepe dhewe, gitu, ya. Dan di sini seperti yang saya sampaikan tadi, banyak yang merasa yang kiri itu bahwa, kok seenaknya sendiri, seakan-akan saya itu dimanipulasi atau, dia bisa seenaknya. Sementara aku kalau mau mengajukan pendapat, mau berkomentar, mau menanyakan sesuatu ya, itu sulit. Dia sulit terima Bunda yang kanan itu ya, diberikan masukan, itu nggak mau. Tapi kalau dia harus kita harus nurut Bunda, ngono ta. Memang gitu ta. Sekali lagi banyak yang masuk ke dalam cinta bersegi ya. Oke kalau, kiri energinya kepada yang kanan, sebenarnya yang kiri itu pengennya gini loh, segala sesuatunya itu kan harus sesuai aturan ya, sesuai aturan dalam artian begini, kalau memang, mau masuk ke dalam satu hubungan, mengajakku masuk dalam satu hubungan, harusnya kamu bertanggung jawab, harusnya okelah uang itu juga butuh ya, tapi tidak semuanya dengan uang, ya. Jangan semua-semua kamu handle sendiri karena ada beberapa, nggak semuanya, dari energi yang kiri kepada yang kanan itu merasa semua-semua kendalinya ada di kanan. Seperti tidak punya daya upaya dan harus nurut, gitu, ya. Walaupun tidak harus nurut, ya, secara implisit atau tersirat ya, yang kiri seperti tidak diberikan, peluang untuk, apa ya, bergerak mungkin, atau mungkin berpendapat, berkreasi, lebih ke yang kanan yang mendominasi, seperti itu. Oke? Sebenarnya kalau yang kiri itu pendapatnya kepada yang kanan terlalu kolot, terlalu apa ya, tanpa mempedulikan hal-hal yang sifatnya perasaan, gitu, ya. Oke, kita lihat energi yang kanan kepada yang kiri. Kalau boleh, yang kanan itu ngomong, "Bunda, si kiri itu loh baperan, ya. Yang kiri itu maunya dimengerti terus. Nah, ini nggak ketemu, makanya dari itu di sini Five of Swords, perbedaan sudut pandang. Saya kira bukan salah satu, tapi ini keduanya berusaha bertahan di satu hubungan yang sebenarnya rapuh. Kalau sudah ada adu argumen, sudah ada banyak, salah paham, akhirnya diam-diaman. Yang kanan menganggap yang kiri pun juga sering ngambek. Ya, kalau ngambek pergi, kalau ngambek diem. Mungkin ini kejadiannya sering ya, nggak cuman sekali, 2 kali. Kemudian di sini yang kanan, juga energinya kepada yang kiri. Sebenarnya apa ya, memang saya merasakan kurang kurang effort ya memang, saya rasakan kurang effort. Tapi tidak mau melepaskan, tetap memantau, tetap, tidak membebaskan, memang tidak membebaskan ya. Tapi juga tidak memberikan kenyamanan, ya. Energi yang kanan kepada yang kiri, merasanya sudah banyak effort, ya. Kemudian sudah banyak memberi, ya. Kemudian, merasa kalau kalau yang kiri itu ini nggak mau ditekan, orangnya nggak mau ditekan-tekan, ya, nggak mau ditekan-tekan. Jadi energinya kepada yang kiri kadang-kadang memang, kayak ada energi terkadang ya, males menanggapi, oke? Itu sih yang terbaca, hanya itu ya teman-teman, mohon maaf, hanya itu. Karena saya cuma ambil 3 kartu. Kayaknya ini sama semesta suruh cepet ya, suruh 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 singkat-singkat aja. Oke? Cukup cukup berusaha untuk bertahan dalam hubungan ini, ya.
Sebentar, saya mau lihat sih perasaannya masing-masing. Kenapa kok datar gini ya? Kok sepi, kayak kurang greget gitu loh. Ya, energi masing-masing ini, keduanya sebenarnya sama. Apa sudah lelah dalam hubungan, ya? Atau males, seperti yang saya bilang tadi. Kita lihat ya, perasaan yang kiri kepada yang kanan seperti apa, begitu pula saya juga mau melihat perasaan yang kanan kepada yang kiri. Kita tetap berpaku, ini ya patokannya, diem-dieman, silent treatment, tanpa reaksi, reaksinya minim ya, mungkin juga tidak ada tanggapan. Sudah putus Bunda, oh ya mesti ae kalau sudah putus. Kalau belum putus, ini ada koneksi yang kurang harmonis lah, bisa dikatakan seperti itu. Saya lihat dulu ya, perasaan yang kiri kepada yang kanan seperti apa. Kalau kalian menemukan video ini di platform lain ya selain YouTube, pasti kalian bingung, kiri, kanan apaan sih? Ya mesti aja, karena kalian nggak ngikuti dari awal, nggak lengkap ya, nggak lengkap. Kalau mau lengkap YouTube. Perasaan, perasaan kiri kepada yang kanan. Perasaan kiri kepada yang kanan di sini saya melihatnya, yang kiri merasa sudah punya satu ikatan yang kuat sama yang kanan ya. Sulit untuk terpisahkan. Entah itu terpisahkan secara fisik atau secara pemikiran, pikiran, energi, jiwa ya, sulit. Atau mungkin memang di sini ada yang berpasangan memang, sudah pasangan sah ya, ada juga. Sekali lagi ini energinya campur-campur, belum tentu untukmu, silakan kalian sesuaikan dan pilih yang cocok saja ya. Oke, di sini ketarik juga energi perasaan mendem ya, mendem itu apa? Eee, memendam memendam, perasaannya banyak memendam. Apakah perasaan cinta? Sebenarnya banyak perasaan mangkel ya, sudah nggak cinta, sayang ada, sayang ada. Mungkin terkait dengan kalau sekali lagi masuk ke dalam hubungan, rumah tangga, ya nggak bisa semudah itu untuk melepaskan walaupun sudah sebel, banyak sebelnya ya, tapi banyak mendemnya. Di sini saya merasakan perasaan yang kiri kepada kanan itu sebenarnya ayolah ya, kita sama-sama. Ayolah, saling kita ya, saling dukung. Kalau, yang kiri kan mungkin sering khawatir, sering menanyakan apa gitu ya. Mbok ya mengertilah perasaanku itu ingin ingin apa ya, sebagai pasangan itu ingin yang seimbang gitu ya, satu sama lain saling mengisi dalam hubungan ini ya. Tapi apakah didapat? Enggak, maka dari itu di sini banyak mendemnya. Oke. Yang kiri kepada yang kanan, perasaannya sudah pesimis, hubungan ini bisa nggak sih diperbaiki lagi? Hubungan ini bisa nggak sih, baik lagi seperti dulu? Karena seakan berjarak kita nih sekarang secara energi ataupun fisik. Mungkin fisiknya dekat, tapi secara energi kayaknya sudah nggak seperti dulu lagi. Hubungan ini kayaknya merasakan bahwa hubungan sama yang kanan, si kiri ini kayak sudah nggak worth it, tapi gimana ya? Coba saya mau lihat ya, energi yang kanan kepada yang kiri perasaannya seperti apa? Energi perasaan yang kanan kepada yang kiri. Sebenarnya yang kiri itu tidak merasa tidak cuman ingin dipahami perasaannya, diperhatikan, diayomi, itu aja ya. Dibuat tenang ya. Sementara yang ini eh, sibuk ya. Kalau soal duit nggak pelit yang kanan. Perasaan yang kanan kepada yang kiri. Oke. Perasaan yang kanan kepada yang kiri itu apa ya? Seperti orang yang tidak punya mungkin nggak cerdas ya dalam menyikapi hubungan ya, nggak peka ya. Jadi dia anggap yang kiri ini adalah ya udah biasa gitu loh, biasa aja nggak perlu nggak perlu diambil hati, nggak terlalu dipikirin juga ya, nyantai memang. Perasaannya juga gitu, seperti anak kecil ya,
mungkin kurang dewasa dalam menyikapi, ya. Atau bahkan justru sebaliknya, yang kanan merasa yang kiri terlalu kekanak-kanakan, ya. Perasaannya gimana? Sebenarnya sayang, ya, sayang juga. Di sini saya merasakan saling menyayangi kok. Oke, perasaannya, oh, sayang, sayang, ya. Ini lebih nyantai ya, lebih nyantai, lebih, ya udahlah, hubungan mau diapain sih, ya dijalanin, gitu, ya. Dan menjalani hubungan bersama yang kiri, kanan itu nyantai, dia ambil gampangnya, ya. Kesannya ngentengin ya? Iya, memang gitu. Memang orang ini, apa ya, mungkin banyak yang nggak nyampe gitu loh, kalau dalam satu hubungan harus gimana itu nggak begitu tahu, ya. Perasaannya sayang, sayang juga, ya, sayang. Oke, perasaannya gimana? Walaupun sebenarnya tanpa kabar, ya, komunikasi itu nggak selalu selalu terus-terusan berkabar, ini juga dering, ya, dering, oke, oke, nyantai, energinya banyak maskulin. Saling menyayangi kok kalian di sini, ya, walaupun banyak, cerita atau kisah-kisah ya di antara kalian berdua itu terkadang membuat ribet, tapi nggak terlalu diambil hati, yang kanan ini, ya. Dan yang kanan itu merasa juga ada ikatan di sini, dering juga. Perasaannya terikat sama yang kiri, walaupun kadang-kadang bikin stres, ya. Saya juga nggak tahu yang kiri mungkin juga merasa stres. Ini cuman, belum ada titik temunya aja, ya. Nggak ada masalah yang ini. Masalahnya itu banyak berulang dan berulang terus. Ya ini saya taruh sini aja biar nggak ribet, ya. Jadi perasaannya besar, sama-sama besar kok perasaannya, cuman ini lebih banyak mendem, ya. Kalau ini lebih banyak nyantai, menyikapi hubungan, oke? Ini banyak nahan, ngenes ya. Oke, kita lihat lagi ya. Yang kiri kepada yang kanan sebenarnya maunya apa? Pengen apa dari yang kanan? Ya, kalau saya lihat sekilas, pinginnya itu mengertilah, menyeimbangkan, jangan terlalu cuek, jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain, ya, atau beralasan, banyak asal alasan, ya. Oke kita lihat ya. Yang kiri kepada yang kanan maunya apa, menyikapi hubungan ini bagaimana, ya. Coba saya lihat dulu ya, eee, nggak usah, sudah, nggak usah ini, nggak usah, sudah. Kita langsung aja, kita langsung untuk melihat maunya yang kiri kepada yang kanan, maunya apa, harapannya. Pinginnya apa, menyikapi hubungan dengan yang kanan, yang kiri maunya apa? Oke. Ada dari kiri ya, kiri sudah terlanjur sakit hati sih sebenarnya saya rasakan, dan ingin tolong jaga perasaanku, itu aja, ya. Tolong jaga perasaanku, jangan seenaknya sendiri, jangan sibuk sendiri, oke. Tolong aku juga dijaga hatiku, oke. Oke, tidak selalu hidup itu dengan uang. Kalau kamu ngasih aku uang atau ya, kamu bisa hambur-hambur uang untuk kebahagiaanmu, tapi kamu nggak memperhatikan aku, ya. Gimana hubungan bisa seperti ini, bisa lanjut? Oke, ya, tolong jaga perasaanku, jaga jaga mentalku. Kalau kamu seperti itu terus, lama-lama mentalku terganggu loh ini. Oke, saya mau lihat ya. Marah,
Stres loh, kok stres? Rupanya ada energi lelah dalam hubungan ini ya. Ingin mandiri ingin mandiri sudah aku, loh kok gini? Ada energi menyerah dari yang kiri kepada yang kanan, oke? Saya mau lihat ya, yang kanan kepada yang kiri apa masih punya passion yang besar? Saya dekatkan ya. Semangatnya untuk dalam hubungan apakah masih besar? Yang kanan kepada yang kiri. Cara ngomongnya Bunda, lala repot, banyak ngomong seneni. Lebih banyak tarik-tarik kartunya, katanya suruh fokus. The world. Ya kalau pas kamu marah, ya, pas kamu ngambek aku mungkin akan menjauh ya, untuk memberikan ruang untukmu, hai kiri, ya katanya si kanan gitu. Terus, saya berikan waktu untukmu menenangkan diri. Tapi sebenarnya, mmm, kamu untukku itu adalah seseorang yang sudah pas, ya. Ini nggak pas, ini nyantai sih. Lanjut ya. Ini merasa nggak pas, kurang kurang perhatian. Ini merasa yang kiri adalah sosok yang sudah yang dia cari, oke. Harapannya apa? Oke. Di sini saya merasakan ya, yang kanan memang agak nakal ya. Maksudnya apa ya, banyak drama juga ya. Bukan saya bilang nipu atau apa ya, mungkin ada beberapa yang seperti itu. Ya, saya nggak membela yang kiri, saya hanya membaca energi saja. Di sini Seven of Swords ya. Orang yang kanan memang mungkin tidak selamanya itu memang sibuk dengan pekerjaan. Cuman mungkin ada kalanya ingin bebas ya, ingin bebas, nggak ingin terpantau-pantau ya. Walaupun mungkin yang kiri tidak bermaksud untuk sangat memantau ya, nggak juga ngawas-ngawasin, enggak sebenarnya. Salah persepsi, oke. Apa yang dia harapkan? Aku maunya biasa aja, the fool di sini, hangman di sini letter, ya, letter. Di sini saya lebih mengartikan bahwa yang kanan, apa sih harapannya? Ya, kalau aku memberikan ruang sama kamu, hai kiri, ya, ruang yang saya berikan atau saat tidak ada diriku, kamu bergaullah, ya. Kamu sibuk sendirilah, jangan hanya fokus kepadaku, ya. Terus yang, kanan juga merasa, aku juga butuh ruang, butuh kebebasan tidak hanya mengurusi hubungan-hubungan saja. Aku sayang sama kamu, ya, tapi aku punya banyak tanggung jawab dan aku juga butuh ruang untuk diriku sendiri. Entah untuk apapun yang mungkin sekiranya nggak perlu kamu tahu. Aduh, mungkin ada ya beberapa di sini sekali lagi cinta bersegi-segi, ya. Mungkin yang kanan ini memang maunya bebas ya, maunya bebas ya, tanpa diatur-atur, seenaknya sendiri. Harapannya, ya mau menerima dia dengan begitu adanya gitu. Paham gak sih? Oke? Aku juga punya komunitas, aku juga punya kepentingan yang lain, tidak harus selalu sama kamu, hai kiri, gitu. Oke? Koneksinya. Koneksi harapannya ketemu nggak di sini? Nyambung nggak? Karena saya bilang tadi sudah berusaha, sama-sama berusaha berjuang dan mempertahankan hubungan ini ya. Oke. Teman-teman saya lihat di sini memang saling mencintai ya. Jadi mungkin kondisinya ini sering berputar-putar ya, di situ-situ aja permasalahannya hal-hal yang sama ya,
yang menjadikan konflik, ya gitu-gitu terus sehingga yang kiri stres, yang kanan tetap aja pengen bebas, yang kanan tetap aja seenaknya sendiri. Dalam artian seenaknya sendiri itu, eee, memang orangnya bukan ingin menyakiti ya, tapi yang kanan itu lebih pada, setiap orang itu punya hak asasi manusia ya untuk bebas ya. Bukan berarti kalau terikat dalam satu hubungan itu, terus hanya sama pasangannya terus ya, tapi dia janji Bunda, mungkin yang kiri seperti itu. Udahlah janjinya manusia itu, ya. Boleh dipercaya tapi jangan diyakini dan kemudian ini ya, nanti jatuhnya kecewa, jangan diharap-harapin ya. Setiap saat walaupun pernah janji ya, bisa berubah. Manusia soalnya ya, bukan Tuhan. Selama berharap sama manusia ya banyak kecewanya memang. Jadi gitu teman-teman, oke? Yang kiri kepada yang kanan. Oke, kita lihat ya, yang kiri sebenarnya mau bertahan apa enggak? Masih kuat enggak? Saya lihat kan depresi, stres, ya. Stres dalam, menjalani hubungan dengan yang kanan, ya. Kalau yang kanan kelihatan masih ingin bertahan, tapi kita cek yang kiri mau nggak bertahan, kita lihat. "Hai kiri, kau masih mau kan? Masih kuat kan? Bertahan?" Karena di sini kondisinya diem-dieman. "Kapan? Bisa nggak diem-dieman?" "Ya nggak tahu, usahakan saja," ya. Karena ini hanya energi kartu tarot dan saya tidak membaca untuk ke depannya. Yang mau terjadi, akan terjadi apa? Apakah balik? Apakah datang? Apakah akan menjadi begini dan begitu? Itu kuasanya Tuhan, ya. Nggak boleh. Jeng-jeng, ya. Sebenarnya mungkin beberapa ingin ingin hubungan yang romantis sih, ya. Ingin hubungan yang harmonis, wajar, ya. Apakah mau bertahan? Bertahan sakit, ya. Melupakan sulit karena ada chemistry, ya. Gimana lagi? Masih mau kok, masih kuat ya. Tapi walaupun dengan stres-stres, ya. Belum mau memang nggak mau, ya. Sudah memutuskan nggak mau, ya. Mungkin sudah ada yang memutuskan nggak mau wes, ya. Tapi secara chemistry, ya, masih masih ada rasa ikatan atau ingatan, ya. Itu ada. Waduh sampai mencolot. New love. Mohon maaf, ya. Yang kanan merasa kalau aku sudah berusaha, kamu tetap merasa sakit, lah buat apa? Ya, mungkin ini ada menghadirkan orang lain. Ingin bisa, belum ya bisa, ya. Sudah menghadirkan orang orang lain ya bisa. Atau memang sudah ada orang lain sebelumnya, sebelum kenal satu sama lain ini, ya. Orang ini enteng banget ya, enteng banget. Jadi saya mau mengambil benang merahnya di sini. Satu sama lain di sini itu nggak nyambung. Energinya satu maunya apa, satunya maunya apa, ya nggak nyambung. Sudah berusaha, mungkin diusahakan dengan komunikasi, diingatkan, dimintai, ya, dimohon, tapi pola-polanya berulang seperti red flag. Yang kiri sampai stres, yang kanan menanggapinya dengan nyantai, ya. Jadi kalau saran saya sih pertimbangkanlah, terutama untuk yang kiri, ya. Kalau memang mau melepaskan, lepaskan dengan penuh keikhlasan, dalam artian saya nggak bicara soal keluarga ya, rumah tangga, karena ini riskan. Kalau rumah tangga, walaupun seperti apa ya, susahnya, beratnya, sebelnya, ya, jangan mudah-mudah untuk berpisah. Itu hal yang dibenci sama Tuhan. Saya cuma ngingetin ya, saya ini cuma memberikan saran sesuai kemampuan saya, sesuai, eee, apa yang saya tahu. Saya nggak mau sok tahu dan, yang saya tahu cuman itu, ya. Jadi mohon dimaklumi, bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan, ya. Ini cuman saran sebagai sesama manusia aja yang sama aja kok, ya. Ilmunya nggak lebih banyak saya dari kalian, oke? Untuk mengambil langkah ya, mau pergi atau enggak, ini di luar rumah tangga, tanyakan kepada hatimu. Karena apa? Kalaupun saya bilang, "Ini nggak worth it, tinggalin aja," tapi hatimu, semakin stres, lah buat apa, ya? Tanyakan hatimu, ukur kemampuanmu, ya, dan jangan lupa banyak doa untuk memohon petunjuknya. Kalau memang ini nggak nyambung, berarti mungkin ya,
bisa jadi bukan jodohnya, ya. Jodoh itu kan nggak selalu pasangan ya, nggak selalu menikah, ya. Saya sama teman saya mungkin juga nggak selalu berjodoh, ya kan. Mungkin memang dipertemukan untuk sesuatu, mengambil pelajaran dalam hubungan, hubungan apapun, habis itu dipisahkan karena pelajarannya sudah selesai, ya, ganti pelajaran yang lain atau mungkin ditunjukkan ditunjukkan satu sama lain, kekurangan, kelebihan, penyesuaiannya, gitu. Karena hidup itu semuanya belajar, ya. Dan kenapa kita nggak diciptakan sendiri, karena pelajarannya ya karena, kita harus terhubung dengan manusia yang lainnya, di situ ada pelajaran, ya. Kemudian di sini, untuk yang kanan, kalau memang maunya bebas harusnya ya, jangan ajak seseorang masuk ya, atau kalau memang bukan yang kanan yang mengajak masuk ini dalam satu hubungan mungkin sama-sama ya, atau di yang kiri yang mengajak masuk dalam hubungan ya, kalau memang nggak sanggup ya, katakan sejujurnya ya, mau bertanggung jawab, mau menanggung risiko konsekuensinya atau enggak. Tapi harus dikatakan, harus disampaikan, karena komunikasi itu memang hal yang paling utama dalam satu hubungan ya. Bukan ngilang mungkin, atau mungkin santai aja, pergi, datang, pergi ya, tanpa tanpa dosa ya, padahal ini perasaannya udah nggak karu-karuan. Pahami juga perasaan orang lain ya. Itu aja sih, mohon maaf sebelumnya kalau memang saran saya itu seakan memihak salah satu. Ini saya hanya mengikuti saja ya, mengikuti lambe saya ini yang ngomong. Ya bisa benar bisa salah, bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Sebelumnya mohon maaf kalau tidak menyenangkan, kalian ambil bagian yang menyenangkan saja, oke? Saya mau lanjut untuk pesan semestanya. Setelah pesan semesta saya akan menyampaikan bagaimana caranya personal reading karena ini general reading pembacaan rame-rame ya, bukan untukmu. Jadi mungkin nggak bisa cocok semuanya, mungkin hanya beberapa yang saya katakan, beberapa dari kartu saja yang cocok, sebagian enggak, ya. Atau nggak cocok semua, bisa. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Mungkin yang kali ini energi kalian, energi dia nggak ketarik, ya. Oke, kita lihat untuk pesan semestanya. Kartu pesannya untuk kalian semuanya, ya. Yang cocok ataupun nggak cocok apa. Wait, don't rush into it, allow nature to take your course, ya. Ikuti saja alurnya, karena di dalamnya ada pelajarannya, ya. Jangan terlalu panik, ya. Tapi harus kalian bedakan, ini panik apa memang sudah nggak worth it, sudah nggak layak dipertahankan, ya. Jadi sikapi hubungan ini lebih nyantai, lebih lebih bisa berpikir jernih nantinya untuk mengambil langkah selanjutnya, ya. Jangan terlalu panik apalagi yang sedang diam-diaman, tetap sabar, tenang, banyak berdoa, mohon petunjuk sama Tuhan, apakah satu sama lain ini adalah yang terbaik, ya. Yang terbaik atau bukan dari Tuhan. Terkadang kita merasa dia baik karena aku sayang banget ya, tapi belum tentu yang kita sayang, yang kita kepinginin ya, yang kita inginkan itu yang terbaik. Maka dari itu minta petunjuk sama Yang Kuasa, minta yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kalau yang terbaik untuk kita itu tidak sesuai, ya yang diberikan semesta tidak sesuai dengan yang kita inginkan, biasanya kecewa. Maka dari itu lebih banyak berpasrah, ya. Kadang-kadang manusia itu, eee, hasratnya, keinginannya terhadap sesuatu itu lebih besar sehingga, akal sehatnya nggak jalan, ya. Di sini mungkin saya walaupun tidak punya kapasitas untuk itu, mengingatkan saja, mencolok. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful, terutama untuk yang kiri. Pejamkan matamu dan, katakan pada dirimu bahwa dirimu itu layak atau pantas untuk merasakan kebahagiaan, ya. You can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in. Artinya gini deh, intinya saya nggak pinter bahasa Inggris. Kalau kalian ingin bahagia, ya, ciptakan kebahagiaan itu di dalam diri. Bukan berharap orang lain, eee, bersikap
sesuai keinginan kamu sehingga kamu bahagia. Walaupun ya, dalam pemikiran kamu itu, yang kamu inginkan itu adalah hal yang benar, hal yang wajar ya. Tapi, belum tentu orang lain itu mau ya, dan kalau nggak mau ya, atau nggak mampu, kita nggak bisa memaksakan. Jadi kita lebih, apa ya, lebih lebih lembut hati kita, tidak keras untuk, bersikeras mempertahankan keinginan dan ekspektasi kita kepada orang lain. Itu akan sakit semua. Jiwa kita, eee, sakit ya. Jangan terlalu keras sama jiwa kita ya, sayangi jiwa kita karena itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain, ya. Sekali lagi kebahagiaan kita itu bukan karena orang lain memberikan kita hadiah, memperhatikan kita, enggak, ya. Sebenarnya orang nggak perhatian walaupun itu pasangan, ya. Biasanya yang bikin kita kecewa, bikin kita stres karena keinginan kita, ya, walaupun keinginannya tidak terlalu besar. Banyak bersyukur. Emotion are a natural and necessary part of life, ya. Emosi, kudu ngamuk ya, pengen marah ya, atau terlalu sedih, atau kesenengan ya, terlalu senang, euforia ya, sampai jingkrak-jingkrak, salto-salto gitu ya, atau nangis sampai jungkel-jungkel gitu ya, sampai apa jungkel itu apa sih bahasa Indonesianya? Nggak tahu aku, angel ya. Emosi itu natural ya, hal yang biasa, lumrah, namanya juga manusia. Itu adalah hal yang, bagian dari hidup ya. Tapi emosi itu bisa distort your perception. Jadi bisa mengaburkan persepsi kalian ya, akal sehat menutupi akal sehat, menutupi, logika ya, realita, menutup mata kita, mengaburkan. Jadi apa? Jadi karena emosi kita bisa-bisa mengambil langkah yang salah ya, atau berpikir yang salah. Karena ya, kita lihat ke jendela yang buram ya, kayaknya di depan itu ada teletong gitu ya, padahal bukan teletong, tahu teletong? Ioknya sapi ya, padahal bukan, itu batu ya. Karena apa? Karena buram. Seperti itulah kalau kita, hati kita, pemikiran kita, mata kita tertutup oleh pemikiran buruk ya, hal-hal yang sifatnya emosi terlalu berlebihan ya, terlalu marah, terlalu itu ya. Kalau kita marah ya, marah muntap, tahu muntap ya, gelap mata ya, sudah kayak itu, apa, banteng ya, maunya nyeruduk, nggak tahu itu yang di depannya siapa. Nah, sama. Maka dari itu, jaga emosinya. Walaupun kita ini manusia, betul, saya juga manusia. "Gimana nggak marah Bunda? Kan saya bukan nabi." Yang bilang kamu nabi ya siapa? Ya, ini untuk kalian yang mau saja menjadi seseorang yang lebih bahagia hidupnya, ya. Adalah, jangan selalu, "Kita kan masih manusia," ya, "kita kan manusia biasa," ya. Iya memang, tapi kan, kita sebagai manusia biasa, semakin tambah umur, tambah dewasa, tambah ilmu, lebih banyak pengalamannya, harusnya lebih bijak, ya, lebih positif, itu aja, ya. Memang, siapa yang bilang, "Jangan pakai slogan, kita kita kan bukan Tuhan, kita kan bukan nabi." Yo iya ancene, ya emang, jauh dari itu. Tapi apakah nggak pengen menjadi seseorang yang lebih baik ya? Kalau nggak pengen ya gak apa-apa, ya terus kaya ngono ya, tapi ojo sambat. Hadapi dengan caramu yang seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Mau pakai cara yang, kadang-kadang manusia itu kalau sudah pinter, merasa tahu ya, mau pakai caranya sendiri ya. Jadi coba ya, mau sampai sejauh mana. Kalau belum mentok Tuhan akan biarkan ya, sampai kembali kepada Tuhan. Artinya kembali apa? Mau memohon sama Tuhan, mohon petunjuk, berharap sama Tuhan. Oke? And cloud your vision, ya menutupi pandangan. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Untuk bisa melihat segala sesuatu lebih jelas seperti teletong tadi ya. Ya. Melihat sesuatu di balik kaca. Kalau kacanya bening bisa kelihatan sehingga bisa tahu itu apa, harus ngapain. Ya. Itu pesan semesta. Bisa kalian ambil, bisa tidak. Ya. Bisa diabaikan.
Kalau kalian yang merasa saya banyak omong, saya mohon maaf, ya. Saya hanya menyampaikan dengan cara saya, dengan keterbatasan saya dalam, berbahasa Indonesia, dalam menyatukan kata-kata ya, saya itu memang nggak pinter ya, memang nggak pinter dan kadang-kadang itu masih mengumpulkan energi itu sulit ya. Butuh fokus, butuh energi juga, butuh kenetralan dalam diri saya. Namanya juga manusia, nggak juga ya, nggak juga. Harus berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya juga pingin ya. Maka dari itu saya butuh support dari kalian semua ya. Yang belum subscribe, belum follow saya, tolong di-follow, tolong di-subscribe, dukung channelnya. Kalau kali ini nggak cocok kalian bisa nonton video saya yang lain ya. Sekali lagi ini adalah general, belum tentu untukmu, jangan kegeeran apalagi sampai emosi ya. Muring-muring, ya salah kabeh. Ya. Komentar baik kembali kepadamu baik. Komentar buruk kembali kepadamu bu. Oke, untuk personal reading, pembacaan khusus hanya fokus kepadamu, nggak rame-rame masal campur aduk ceritanya seperti ini. Itu ketik daftar tarot kirimkan ke WA admin. Ya. Nomornya mana? Ada di deskripsi video YouTube saya. Ya, namanya Kak Flori. Ketiknya daftar tarot, jangan ketik yang lain. Ketik yang lain tidak dibalas. Wis, jelas? Jelas ya. Nanti yang dikirimkan oleh Kak Flori itu dibaca. Budayakan membaca, jangan minta yang instan. Pembacaan saya ya seperti ini. Ya, detail. Berapa pertanyaan bolehnya? 1531 boleh. Boleh. Tapi durasi yang saya sediakan cuma 15 menit dan 30 menit. Ya, silakan dipilih dengan video call. Jadwalnya nanti diberikan admin. Tidak akan diberikan jadwal kalau kalian tidak mengikuti tata cara, aturan main dan rules yang saya tetapkan. Lah mana rulesnya? Ya nanti kan dikirim kalau kalian ketik daftar tarot. Jam kerja saya jam 3 sore sampai jam 20 malam, sampai jam 8 malam. malam. Kalau kalian yang ingin personal reading tapi tidak bisa di jam itu, ya, berarti kita tidak berjodoh, ya. Kalian bisa dengan tarot reader yang lain. Dan pembacaan saya semuanya dengan video call, tidak chatting, tidak voice note, ya, dan semuanya berbayar. Tidak telepon juga. Yang telepon diblokir karena mengganggu proses video call saya dengan klien yang lain. Seperti itu, ya. Kemudian kan, kan berbayar. Kalau kalian sudah dikirim oleh, admin soal tata caranya, formnya, ya, nomor rekeningnya. Nomor rekening saya ini ya, ganti, BTW ganti, ya, silakan. Ini berlaku kok untuk yang sudah pernah, sudah sering pun sama, ketik daftar tarot, ya, sama. Walaupun hafal dengan nomor rekening saya, jangan moro-moro atau langsung ya dikirim uang. Enggak, jangan, ya. Kalau pas libur, ya, nanti kalian sudah transfer tapi libur, ya. Nanti kecewa, ngamuk-ngamuk, muring-muring lah gak dibaca, ya. Dan pada saat dikirimkan itu dibaca, kemudian dibalas kalau memang niat, ya. Jadi pembacaan saya itu untuk orang-orang yang niat, personal itu, ya, niat serius ya. Yang ini nggak usah wis, ya. Yang cuma coba-coba nggak usah, ya, nggak usah. Sayang uangnya buat anak yatim. By the way saya mau ini ya, mumpung di terakhir ya, mungkin kalian nggak sampai terakhir ya. Kalau yang terakhir-terakhir itu memang saya kebanyakan banyak ngocehnya sih, ya. Jadi untuk kalian yang nggak seneng jangan sampai terakhir, nggak apa-apa, ya. Ini saya mau cari info untuk, saya kan, membina ngajinya anak kecil-kecil gratis di desa saya, ya, di desa di Kabupaten Malang. Guru ngajinya itu, ini saya kan baru saja membina satu ngajinya anak-anak, tapi baru saja saya masuk sana. Ternyata karena apa? Butuh kepedulian ya, ternyata nggak cuman anak kecil, tapi dari anak PAUD ya, sampai yang sepuh-sepuh, yang tua-tua juga. Karena mungkin, selama ini belum pernah tahu huruf
Arab ya, belum pernah mengaji ya. Saya sangat, berusaha untuk support sesuai dengan kemampuan saya saja. Segala sesuatunya sih, gampang dipikir pelan-pelan ya, cuman saya butuh informasi untuk guru ngaji yang tidak dibayar, karena ini ngajinya gratis ya, bukan TPQ, gratis ya. Sampai membludak-bludak ya, sampai tempatnya itu ya seadanya lah, seadanya. Cuman saya butuh informasi bagaimana untuk apakah ada ya program ya, dari apapun swasta ataupun negeri yang bisa memberikan insentif tetap untuk guru ngaji yang selama ini ya, itu memberikan ilmunya, membagi ilmunya kepada anak-anak ngaji, anak-anak kecil ataupun dewasa dengan sukarela ya. Kalau saya masih belum mampu untuk meng-handle itu sendiri ya. Kalau memang ada informasi bagaimana caranya, harus mengumpulkan berkas apa, informasi ke Kak Flori ya, ke admin saya, tulis aja ngaji gitu ya, ngaji supaya terbaca. Karena satu HP yang di admin itu untuk urusan macam-macam ya. Kalau daftar tarot untuk mengetahui tarot, tulis tarot. Tapi untuk urusan, anak-anak ngaji saya ya, tulis saja ngaji ya. Nanti biar diurusin sama Kak Flori juga untuk informasi, saya harus mendaftarnya di mana atau mengajukannya ke mana ya. Kalau ada yang tahu, mohon infonya. Terima kasih banyak ya atas bantuannya, semoga berkah kalau memang ada info. Semoga berkahnya juga mengalir kepada yang memberikan info. Terima kasih banyak. Oke. Jadi saya kira itu saja bacaan saya kali ini, semoga bermanfaat positif. Kalau bermanfaat positif bisa memberikan kebahagiaan, hiburan untukmu ya, semoga juga berkah akhirnya. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota dan buang-buang waktu kalian untuk menonton video saya ya. Amin ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi, jangan lupa tonton video saya yang lainnya ya. Bye bye.